Halo semuanya, selamat datang di channel XTZ, channel yang secara khusus menyuguhkan alur cerita film-film misteri dari seluruh penjuru dunia. Hari ini saya akan membahas alur cerita dari serial film yang berjudul Mr. Queen. Serial ini bercerita tentang seorang koki di era modern yang terlempar jauh ke masa lalu dan terjebak ke dalam tubuh seorang ratu kerajaan. 설마 꿈이 아닌 거야? Perhatian untuk semuanya, ini adalah video spoiler, dan bagi yang ingin melanjutkan, selamat menonton. Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang pria yang bernama Bong. Bong adalah seorang koki yang sangat berbakat, sampai-sampai dia dipercaya untuk menjadi koki khusus untuk istana resmi Perdana Menteri Korea Selatan. Sore itu, Bong diberitahu bahwa dia akan memasak hidangan untuk tamu besar dari kedutaan Cina. Di sini, Bong diberitahu bahwa duta besar Cina sangat sensitif terhadap tulang ikan. Bong pun lalu diinstruksikan untuk menyiapkan hidangan ikan tanpa sedikit pun tulang yang tersisa. Bong kemudian menerima instruksi mereka dan dengan segera memulai menyiapkan hidangannya. Saat malam tiba, semua hidangan pun telah disiapkan dan lalu langsung disajikan kepada duta besar. Sayangnya, begitu para petinggi itu menggigit ikan tersebut, dia malah menemukan kail pancing di dalam hidangan itu. Hal itu pun langsung membuat Bong merasa sangat bersalah dan ketakutan. Ketika para penjaga langsung mencari keberadaan Bong untuk diinterogasi, dalam adegan ini, dua orang petugas polisi yang menyelidiki insiden tersebut tiba di apartemen Bong dan langsung mengetuk pintunya. Saat tahu bahwa dia sedang berada dalam masalah besar, Bong pun akhirnya nekat meloncat dari atas balkon. Para petugas pun terus berusaha untuk menangkapnya. 저 미친 폐쇄야! Namun pada saat itu, Bong pun langsung terjun bebas dari atas balkon dan mendarat tepat ke dalam kolam renang, sampai-sampai kepalanya terbentur ke dasar kolam. Tapi entah kenapa, air kolam itu seketika menjadi terlihat tidak mempunyai dasarnya dan membuat Bong malah terus semakin turun jauh di bawah air. Tiba-tiba seorang wanita berenang ke arahnya dan langsung mencium bibirnya. Ketika Bong bangun, dia kemudian melihat dirinya di tempat tidur yang tidak nyaman dan ruangan yang tampak sangat asing. Bong kemudian merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya dan langsung bergegas menuju sebuah cermin di dekatnya. Tapi saat dia melihat ke arah cermin, Bong pun malah melihat bahwa dirinya kini sudah berubah menjadi seorang perempuan. Dalam kebingungan itu, dia pun mencoba untuk berpikir sejenak dan menyimpulkan bahwa dia sedang bermimpi akibat terjatuh pada malam itu. Bong pun kemudian keluar ruangan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ketika di luar, dia melihat sekumpulan wanita yang sedang membungkuk di depannya dan sambil memanggil dirinya dengan sebutan yang mulia. Merasa terkejut dengan hal itu, Bong pun lalu berlari keluar. Namun tiba-tiba dia merasakan bahwa selangkangannya terasa sangat dingin. Saat itulah Bong menyadari bahwa dia telah kehilangan pisang miliknya. Bong pun lantas merasa takut dengan hal ini dan langsung mengira bahwa dia telah menjadi korban perdagangan manusia dan telah dioperasi ganti kelamin. 어디 갔어, 내 거? 내 거 어딨어? 너 나한테 무슨 짓을 한 거야? Namun saat dia mengamati sekelilingnya, Bong lalu sadar bahwa dia telah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Setelah sadar dengan hal ini, Bong pun merasa sangat terkejut. Dia pun sambil dibawa kembali masuk ke dalam istana.
Keesokan harinya, Bong pun lalu terbangun dan langsung mengetahui identitasnya setelah diberitahu oleh seorang pelayan istana. Ternyata di sini, Bong telah melakukan perjalanan waktu ke zaman dinasti Joseon, tepatnya kembali ke tahun 1851. Terlebih lagi, raganya kini tinggal di dalam tubuh Kim Soyoung yang merupakan seorang bangsawan kerajaan. Yang lebih buruknya lagi, Bong mengetahui bahwa Kim dijadwalkan untuk menikah dengan seorang raja. Dia pun akan menjadi ratu dalam beberapa hari lagi. Pelayan istana tersebut juga menjelaskan bahwa tubuhnya ditemukan mengambang di danau setelah Kim Soyoung sempat dicari karena menghilang. Untungnya, para penjaga menemukan tubuhnya dan langsung membawanya kembali ke istana. Mendengar hal itu, Bong pun langsung berteori bahwa raganya dan raga Kim telah tertukar. Bong lalu menyimpulkan cara satu-satunya untuk kembali pulang adalah dengan kembali masuk ke dalam danau itu. Pada saat itu, Bong pun lalu meminta para pelayan untuk mengantarkannya kembali ke danau. Dia berencana untuk terjun dan kembali ke masa depan. Sayangnya, rencananya untuk melompat malah berujung sial ketika dia malah mendarat di tanah berlumpur. Ternyata Ratu Agung memerintahkan para pelayan istana untuk mengeringkan danau semalaman untuk mencegah siapapun agar tidak ada yang tenggelam lagi. Bong pun merasa kesal akan hal tersebut karena Bong percaya bahwa hanya air danau lah yang akan membawanya kembali ke kenyataan hidupnya. Jadi dia pun mencoba untuk menenggelamkan dirinya di sumber air manapun yang dia temui. Dia bahkan memasukkan kepalanya ke dalam ember berisi air yang digunakan untuk membersihkan lantai. Namun, semua usahanya itu malah sia-sia. Beberapa hari berikutnya, hari pernikahan pun tiba. Di sini terlihat jika Bong tidak mengetahui adat istiadat di kerajaan tersebut. Namun dengan bantuan para pelayannya, dia pun berhasil menyelesaikan upacara pernikahan tersebut dengan lancar. Malam itu, Bong yang kini menjadi seorang ratu langsung diajak masuk ke kamar raja untuk segera tidur bersama. Karena jiwa Bong hakikatnya adalah seorang laki-laki, Bong pun merasa jijik akan hal itu. Bong pun langsung mencari cara agar menghindari malam pertamanya dengan menawari sang raja untuk minum bir bersama dengan harapan sang raja akan pingsan. Untungnya, sang raja pun langsung tertidur pulas. Hal ini pun membuat Bong menjadi lega. Keesokan harinya, Bong bangun dengan sedikit sempoyongan. Dia pun lalu ditawari makanan oleh seorang pelayan. Namun, dia merasa tidak suka dengan rasa makanannya dan malah meminta koki khusus kerajaan untuk menghidangkan satu mangkok ramen. Di sini terlihat jika kokinya sangat bingung dengan nama makanan tersebut. Tapi sang koki pun tetap berusaha untuk membuat makanan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bong. Sang koki mencoba membuat hidangan itu berkali-kali. Namun, Bong tetap saja tidak merasa puas dengan semua usahanya. Hidangan pertama terlalu sehat, sedangkan hidangan berikutnya terlalu hambar. Hidangan ketiga pun terlalu pedas. Akhirnya sang koki pun menjadi sangat kesal dan menyerah. Koki itu pun malah meminta Bong untuk memasak hidangan untuk dirinya sendiri. Karena Bong sangat ahli dalam memasak, dia pun langsung menyiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan. Dia dengan segera masuk ke dapur dan mulai memasak. Bong pun langsung mengambil pisau. Melihat hal itu, para pelayan pun merasa khawatir karena sepengetahuan mereka bahwa sang ratu tidak pernah sekalipun memasak sejak dia lahir. Oleh karena itu, semua orang yang berada di dapur menganggap bahwa hidangan yang dimasak oleh sang ratu akan menjadi berantakan. Namun, ketika Bong memotong bahan makanannya dengan cepat dan sangat presisi, para pelayan yang melihat itu pun langsung terkejut dan menjadi kagum kepada sang ratu. Dia memotong semuanya dengan sempurna dan dalam ukuran yang sangat pas. Pada akhirnya, Bong pun memasak sebuah hidangan yang sangat mewah dan sempurna. Bong pun lalu membawa hidangan itu ke kamarnya. Bong terlihat menikmati makanan itu bersama para pelayan yang berada di sampingnya. Saat kembali ke dapur, sang koki terlihat sangat iri dengan kemampuan memasak sang ratu. Koki itu pun lalu meyakinkan semua orang bahwa makanan yang dimasak Bong hanya bagus di tampilannya saja, tapi rasanya pasti sama sekali tidak enak. Untuk membuktikan ucapannya, koki kerajaan itu pun lalu mencoba sisa makanan yang tersisa di dalam sebuah panci. Namun, begitu sang koki mencicipinya, dia pun menjadi terkagum-kagum dengan betapa nikmatnya hidangan itu. Dia bahkan menjatuhkan sendoknya karena sangat kaget akan hal itu. Setelah kejadian tersebut, Bong pun tiba-tiba mendapatkan ide. Bong sadar bahwa kemampuan memasaknya akan meluluhkan hati keluarga kerajaan. Dia ingat bahwa Ratu Agung telah mengeringkan danau, dan jika dia berhasil menyenangkan hati sang ratu dengan hidangan yang dimasaknya, sang ratu mungkin akan luluh dan menuruti permintaannya untuk mengisi kembali air danau.
Bong pun langsung bergegas kembali ke dapur. Namun sang koki kerajaan yang merasa iri itu pun menegaskan wewenangnya dan tidak mengizinkan Bong untuk mengacaukan seisi dapurnya. Mendengar hal itu, Bong pun lantas menjadi kesal dan langsung mengajak koki kerajaan itu untuk duel memasak. Di sini sang koki terlihat ragu dengan tantangan tersebut. Namun setelah Bong terus-terusan menantangnya, sang koki pun akhirnya setuju dengan tantangan tersebut. Seorang pelayan pun langsung membunyikan belnya dan duel memasak pun dimulai. Koki kerajaan itu pun mengambil pisaunya dan langsung memotong beberapa wortel. Namun di sini terlihat bahwa tangan sang ratu malah lebih cepat saat memotong bahan-bahan makanan itu. Setelah beberapa menit memasak, makanan Bong pun ternyata sudah siap disajikan dan langsung dengan cepat membunyikan loncengnya. Dengan demikian, Bong pun mengklaim bahwa dialah pemenangnya. Namun sang koki yang kesal itu pun langsung berkata bahwa meskipun kecepatan memasak itu penting, tapi rasa makananlah ujian utama keterampilan seseorang dalam memasak. Bong pun dengan sangat yakin langsung menyetujuinya dan meminta penasehat kerajaan untuk segera mencicipi kedua hidangan tersebut. Penasehat kerajaan itu pun langsung terpesona dengan masakan Bong dan menyatakan bahwa masakan Bonglah pemenangnya. Hal itu pun membuat Bong kini mengambil alih wewenang dapur kerajaan. Kali ini, Bong pun menggunakan status barunya untuk dijadikan kesempatan. Saat dia menganalisa makanan sang Ratu Agung, Bong pun langsung mengetahui dari pilihan makanannya bahwa Ratu Agung adalah orang yang sangat pilih-pilih makanan karena sakit gigi yang dideritanya. Oleh karena itu, Bong memutuskan untuk membuatkan makanan dengan tekstur yang lembut untuk dijadikan hidangan utama sang ratu. Bong pun segera menyiapkan semua bahan-bahannya untuk membuat bubur yang terbuat dari kentang. Pertama-tama dia menuangkan susu ke dalam panci dengan diikuti bahan-bahan lainnya sambil sesekali mencicipi hasilnya. Lalu kentang tersebut dimasukkan ke dalam panci. Setelah itu, makanan untuk sang ratu pun disajikan dengan taburan bunga agar tampilannya menjadi lebih mewah. Bong pun terlihat puas dengan hasil makanannya itu dan langsung mengantarkannya sendiri ke hadapan sang ratu. Awalnya sang ratu itu pun terlihat puas dengan masakannya. Namun karena cuaca yang sangat dingin, kentang itu pun menjadi sangat kental dan rasanya pun menjadi sedikit lebih hambar. Semuanya pun menjadi sangat kacau dan sang ratu pun akhirnya tidak menikmati hidangan tersebut. Di sini Bong pun terlihat sangat putus asa dan tampak sangat sedih ketika perjalanan pulangnya menuju ke istana. Ketika sedang berada di dalam kereta kuda, Bong lalu memikirkan cara lain untuk mengirimkan kembali makanan lainnya kepada sang ratu. Tak lama kemudian, Bong pun mendapatkan ide cemerlang. Bong pun lalu menjahit sebuah kain dan meminta pelayannya untuk mengantarkan kain tersebut kepada pengrajin kerajaan beserta dengan beberapa instruksinya. Dengan arahan Bong, para pengrajin lalu membuat gerbong khusus pengiriman makanan yang semua sisinya tertutup dengan sangat rapi menggunakan kain. Setelah itu, Bong pun lalu menyiapkan beberapa makanan lezat dan menyuruh para pelayan untuk mengantarkannya ke hadapan sang ratu. Dengan cara itu, makanannya pun kini menjadi tetap terjaga kehangatannya. Sang ratu itu pun akhirnya sangat puas dan menikmati makanannya sampai tidak ada yang tersisa. Setelah itu, para pengrajin pun kemudian mendatangi Bong dengan membawa kabar baik, di mana sang ratu sangat puas dengan kelezatan makanannya. Beberapa hari kemudian, sang raja lalu mengadakan pesta besar dan mengundang seluruh delegasi dari kerajaan lain. Tapi di sini, para koki kerajaan malah jatuh sakit tepat di mana hari penjamuan itu seharusnya diadakan. Hal ini pun menyebabkan dapur kerajaan kekurangan pekerja. Bong lalu mengetahui hal ini dan memutuskan untuk membantu para pekerja dapur. Sebagai seorang bangsawan, dia pun menyelinap dari pertemuan itu dan langsung masuk ke dapur. Bong pun mendapati bahwa dapurnya kekurangan bahan-bahan makanan karena bahan makanan yang seharusnya diantarkan pada hari itu malah tak kunjung tiba. Dengan bahan-bahan yang sangat terbatas, Bong pun tidak punya pilihan lain selain membuat kreasi dari campuran bahan-bahan yang ada. Bong bersama para pelayannya pun lalu menyiapkan hidangan dari bahan kentang yang sangat sederhana. Bong pun lalu mengupas kentang itu dengan teknik penyajian yang sedikit berbeda, lalu menggorengnya sampai garing dan renyah. Para tamu kerajaan awalnya tidak senang saat melihat hidangan itu, karena mereka mengharapkan jamuan yang lebih mewah untuk dihidangkan ke hadapan para petinggi. Namun, begitu mereka mencoba makanan itu, raut wajah para petinggi pun seketika berubah karena sangat mengagumi akan rasanya. Kemudian, Bong menyiapkan hidangan kedua dengan sedikit rumit karena tidak adanya daging di dapur kerajaan. Dia pun kemudian secara kreatif menggunakan kacang-kacangan untuk membuat burger dengan sedikit tambahan tomat.
Bong pun terlihat sangat senang dengan kreasi barunya itu dan langsung menamai hidangannya dengan sebutan McDonald's, di mana dia terinspirasi oleh kata McDonald modern itu sendiri. Hidangan sajian kentang hasil karyanya itu pun akhirnya sukses besar saat para tamu menikmati masakan yang sangat lezat tersebut. Dan untuk hidangan terakhir, Bong lalu membuat hidangan penutup dari bahan dasar jelly. Dia juga sambil menuliskan sebuah pesan pada stick jelinya dengan tulisan "Jeli Keberuntungan", yang mana di dalam stick yang tertutup jeli juga ada beberapa ramalan baik yang dituliskan untuk menyenangkan hati para tamu kerajaan. Para tamu pun kemudian menikmati hidangan itu dan mulai merasa senang dengan ramalannya masing-masing. Akhirnya, jamuan makanan ini pun sukses besar berkat masakan Bong. Sang Ratu Agung yang juga menghadiri jamuan makan tersebut sangat terkesan dengan keterampilan memasak Bong. Dan akhirnya sang ratu pun memintanya untuk mengajukan beberapa permintaan yang pasti akan dikabulkan. Dengan tanpa keraguan, Bong pun meminta agar air danau itu untuk diisi air kembali. Ratu Agung pun akhirnya mengabulkan permintaannya dan langsung memerintahkan para pelayan untuk mulai mengerjakan tugas tersebut. Sayangnya, mengingat bahwa ini adalah abad ke-19, pada masa itu tentu belum ada mesin canggih yang dapat membantu tugas itu agar lebih mudah dikerjakan. Oleh karena itu, para pelayan itu pun hanya bisa mengangkut air secara manual dengan menggunakan ember kayu. Prosesnya pun sangat lambat, karena para pelayan harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dari sumur yang berada di kota menuju ke danau tersebut. Bong pun sangat kesal dengan hal ini, dan langsung menemukan cara yang lebih efektif. Bong lalu menyuruh setiap pelayan untuk diam berdiri di tempatnya masing-masing, dan kemudian mengestafetkan setiap ember itu menuju ke sungai. Para pelayan pun akhirnya menjadi senang dengan metode baru ini karena membuat pekerjaan mereka menjadi lebih cepat dan mudah. Mereka semua pun melanjutkan pekerjaannya dengan penuh kesabaran, sementara Bong terus mengawasi proses tersebut. Beberapa hari pun telah berlalu, namun danau itu ternyata masih jauh dari kata penuh. Melihat hasil negatif itu, Bong pun akhirnya sempat putus asa. Tapi untungnya, hujan yang sangat lebat pun akhirnya turun dan langsung mengairi seisi danau. Bong pun terlihat sangat gembira akan hal itu dan langsung menari di bawah guyuran hujan. Beberapa jam kemudian, danau itu pun akhirnya terisi sepenuhnya. Bong pun dengan cepat langsung bergegas pergi menuju danau, dan sebelum itu, dia pun sempat menuliskan namanya di sebuah batu yang berada di tepi danau. Dan setelah itu, Bong pun melompat ke danau dan langsung menenggelamkan dirinya seperti apa yang dia lakukan di awal film. Kemudian ketika Bong terbangun kembali, dia pun terkejut ketika melihat dirinya sudah berada di rumah sakit. Dia juga melihat seorang petugas polisi yang sedang tertidur. Dia pun dengan segera mencoba kabur secara diam-diam. Di saat yang bersamaan, petugas polisi itu pun terbangun, dan setelah itu saling kejar-kejaran pun mulai terjadi. Bong pun akhirnya berhasil menjauh dari kejaran sang polisi. Namun, dua petugas lainnya pun muncul dan langsung menyudutkannya. Merasa sudah tidak ada pilihan lain, dia pun akhirnya melompat turun dari atas gedung. Bong pun langsung berlari ke arah jalan raya. Setelah itu, Bong pun masuk ke sebuah perpustakaan sambil mencari semua buku sejarah Korea. Saat itu, dia pun kemudian menemukan sebuah buku tentang dinasti Joseon. Bong pun langsung tersenyum setelah mengetahui bahwa dia kini telah menjadi bagian dari sejarah. Namun, senyuman gembiranya itu pun pudar seketika ketika para polisi yang mengejarnya itu pun tiba di hadapannya. Bong pun mencoba melarikan diri lagi. Namun para polisi itu pun menjelaskan bahwa mereka tidak ada niatan untuk menangkap Bong. Ternyata masa kini pun telah sepenuhnya berubah akibat perjalanan waktu yang telah Bong lakukan. Kini dia tidak lagi dikejar polisi. Sebaliknya, mereka ada di sana hanya untuk melindungi Bong. Karena Bong telah menjadi pelapor dan telah membeberkan beberapa nama pejabat tinggi atas kasus korupsi mereka. Bong pun seketika langsung bergegas mencari informasi tentang perkataan tersebut. Segera setelah itu, dia pun langsung mengetahui bahwa informasi itu ternyata benar-benar terjadi. Karena atas perjalanan waktunya yang tampak tidak mempengaruhi apa-apa, ternyata berdampak besar pada perubahan sejarah di masa sekarang. Film pun berakhir ketika Bong berdiri di tepi jalan sambil menyampaikan pesan positif tentang bagaimana perubahan kecil di masa lalu dapat berdampak besar pada masa depan.